Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Proyek Pancasila. Sebelum kita memasuki Proyek Pancasila kali ini, mari kita perkenalan dengan anggota kelompok 4 kali ini. Perkenalkan, saya M. Arif Firdaus dari Prodi Ilmu Hukum untuk NIM 2536918. Selanjutnya di sebelah kanan saya. Dan saya Hairul Akbar dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 2533617. Selanjutnya sebelah kiri saya. Saya Feni Febriola dengan NIM 2408648. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga. Next. Saya Zahra Firdaus dengan NIM 2408629 dari Prodi Pendidikan Olahraga. Saya Farhan Fadila dengan NIM 2408213 dari Prodi Pendidikan Olahraga. Nah, silakan menikmati video pembelajaran kita kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang fenomena globalisasi yang mempengaruhi perilaku, budaya, dan nilai masyarakat. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Saat ini kita hidup pada zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang begitu cepat dan arus informasi yang datang tanpa henti. Perubahan ini kita kenal dengan istilah globalisasi. Fenomena globalisasi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari budaya, gaya hidup, dan pola pikir, bahkan nilai-nilai sosial di masyarakat. Di tengah derasnya pengaruh globalisasi saat ini, kita sering mempertanyakan, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan di era globalisasi saat ini? Dan bagaimana Pancasila dapat menjadi pegangan di era modern yang penuh tantangan ini? Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Bangsa-bangsa lain sedang masuk dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi? Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antara negara-negara di dunia dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adapun dampak positif dan negatif dalam bidang era globalisasi. Dalam bidang ekonomi, ia meningkatkan perdagangan internasional, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing. Namun, ia memiliki sisi gelapnya secara ekonomi. Ia sering menyebabkan ketimpangan pendapatan, di mana negara maju mendapatkan keuntungan lebih besar, sementara negara berkembang mengalami eksploitasi tenaga kerja murah dan hilangnya industri lokal. Saudara-saudara mahasiswa, Pancasila adalah dasar negara kita. 5 sila yang menjadi komitmen etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi harus memperkuat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di kampus. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan kita untuk percaya dan bertakwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Implementasi sila ini di kampus tercermin dalam toleransi beragama. Yang pertama, menghormati jadwal ibadah teman dari keyakinan lain, serta menciptakan ruang yang damai bagi praktik keagamaan yang berbeda-beda. Yang kedua, menghindari ujaran kebencian. Tidak menyebarkan isu sara atau ujaran kebencian yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama di kampus. Kita wajib menjaga lisan dan media sosial kita dari hal-hal yang dapat merusak persatuan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan kita terhadap pengakuan dan martabat setiap manusia. Di kampus, kita mewujudkannya melalui
Yang pertama, kampanye anti-bullying. Aktif menolak dan melawan segala bentuk perundungan, baik verbal maupun non-verbal, yang merendahkan martabat sesama mahasiswa. Contohnya, Atau bully yang menimpa mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi. Di korban perundungan atau bullying istilahnya ya di kampusnya. Peristiwa itu terekam kamera dan juga menjadi viral di media sosial. Banyak orang mengenai kampus Gunadarma untuk memberikan pemulihan psikologis terhadap M. Farhan. Ya, sebelumnya M. Farhan menjadi korban kekerasan atau bully yang dilakukan sejumlah mahasiswa. harusnya kampus menjadi ruang yang aman bagi kita sebagai mahasiswa. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kampus adalah miniatur Indonesia. Kita berasal dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Sila ketiga meminta kita untuk menjunjung tinggi persatuan ini, menghargai keberagaman budaya antar daerah. Kita harus membuka diri, mempelajari dan menghargai keberagaman suku, budaya, adat, dan bahasa-bahasa yang dibawa oleh teman-teman dari daerah lain. Bukan untuk dipertentangkan, melainkan dirayakan sebagai kekayaan kolektif kita. Kali ini tuh aku bakal ngelanjutin pembahasan tentang sila keempat dan kelima. Kita mulai dari sila keempat dulu ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Organisasi kampus adalah tempat belajar berdemokrasi. Sila keempat mengajarkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah dalam organisasi kampus, setiap keputusan penting dalam BEM, DPM, atau unit kegiatan mahasiswa lainnya harus diambil melalui musyawarah dan diskusi terbuka sebelum penempatan keputusan akhir. Kita menghargai setiap pendapat, bukan hanya suara terbanyak. Yang terakhir itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menjamin bahwa setiap warga negara harus mendapatkan hak dan kewajiban yang setara. Akses fasilitas kampus yang setara, yaitu kampus harus memastikan bahwa akses terhadap fasilitas beasiswa dan pelayanan akademik bersifat setara dan tidak diskriminatif bagi semua mahasiswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Saudara-saudara sekalian, marilah kita jadikan Pancasila bukan sekadar hafalan, melainkan etos kerja, etika pergaulan, dan napas kehidupan kita di kampus. Dengan mengamalkan 5 sila tadi, kita akan menciptakan lingkungan akademik yang beradab, inklusif, dan unggul. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya, sila keempat dan sila kelima. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila merujuk Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Khairul Akbar. Pada bagian ini, saya akan membahas tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Perkembangan teknologi dan masuknya budaya asing membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kemudian untuk mengakses informasi. Namun globalisasi juga menimbulkan tantangan bagi nilai-nilai bangsa. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya sikap individualisme yang bertentangan dengan nilai gotong royong Pancasila. Selain itu, masuknya budaya asing yang tidak sesuai seperti gaya hidup konsumtif dan menurunnya sikap saling menghormati dapat melemahkan karakter bangsa. Di era digital, penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan rendahnya literasi digital juga mengancam persatuan. Rasa cinta tanah air pada sebagian generasi muda pun mulai berkurang karena lebih mengagungkan budaya luar. Nah, pada bagian ajakan untuk menguatkan Pancasila kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali memperkuatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era globalisasi saat ini. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang begitu penting dalam menjaga budaya gotong royong dan sikap saling menghargai antar sesama. Nilai ini tidak hanya diterapkan saat ada kegiatan besar, tetapi juga dalam hal sederhana seperti membantu teman yang kesulitan, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak mudah terprovokasi hal negatif. Di era digital,
kita juga dituntut untuk menjadi generasi yang kritis dan beretika. Artinya sebelum membagikan informasi, kita harus memastikan kebenarannya agar tidak menyebarkan berita yang hoax. Sebagai penutup, kesimpulan singkatnya adalah sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga jati diri bangsa di tengah derasnya arus globalisasi saat ini. Nilai-nilai Pancasila bukan hanya nilai yang hanya akan berjalan secara lafaz, tetapi juga menjadi pegangan utama agar kita tidak kehilangan arah. Melalui toleransi dan gotong royong, sikap adil serta penggunaan teknologi secara bijak, kita dapat menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar konsep, melainkan tindakan nyata untuk membentuk karakter dan masa depan Indonesia. Terima kasih banyak telah menyimak video kami pada kali ini. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan untuk menebarkan nilai-nilai Pancasila di setiap langkah, terutama di lingkungan kampus. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.